Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bisihha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nazala alaina syahra ramadhan al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, utamanya Yayasan Darut Taqwa, sesepuh Darut Taqwa, dan seluruh pengurus takmir dan remaja Masjid Darut Taqwa, jamaah Masjid Darut Taqwa, dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama jamaah sekalian, kita ucapkan marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak. Qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang ke hadapan kalian, kata Rasulullah, bulan yang penuh barakah. Syahrul nuzulil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian juga bulan di mana kula jenengan harus bersyukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, di mana sebagaimana hadis sahih dari Rasulullah, beliau menyampaikan Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahun. Orang yang berjumpa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Ketemu dengan Ramadan kali ini, barangkali setelah 11 bulan kula jenengan terjerembab, tersandung dengan kerikil-kerikil tajam perbuatan dosa dan kemaksiatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan pada bulan Ramadan kali ini. Maka pertama yang kita lakukan adalah tasyakur. Bahkan saking syukurnya kula jenengan, ya, sebagaimana sunnah Rasulullah sejak bulan Sya'ban itu sudah mengumandangkan doa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan yang diawali dari pintu gerbangnya bulan Rajab, lalu diluaskannya seluruh kebaikan-kebaikan kita di bulan Sya'ban, dengan harapan menjadi perbekalan kula jenengan ketika di bulan suci Ramadan. Maka kalimatnya adalah ballighna Ramadan. Sampaikan kesempatan kita, sampaikan umur-umur kita ya Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan kalau sudah berjumpa dengan Ramadan kali ini jamaah sekalian, maka jangan sekali-kali kita sia-siakan. Jadi ada dua kemungkinan kula jenengan umat Islam ini. Apakah bulan Ramadan ini kesempatan kula jenengan memborong pahala, ya, apalagi di akhir-akhir Ramadan, atau justru hanya memborong kesempatan persiapan untuk menjelang Lebaran. Ini terutama di akhir Ramadan. Maka di awal ini jamaah sekalian, sebagai implementasi syukur kita kepada Allah atas diberikan kesempatan bulan suci Ramadan ini, monggo kita bertekad, semangat awal hingga akhir kita istiqomah untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan seperti orang Jawa bilang, kaya wong posone beduk ditambah kanan karo kiri tok. Awal rame, pertengahan sepi, engko akhir rame meneh. Kapan itu? Ketika Idul Fitri. Sholat Idul Fitri rame sampai ke lapangan, sampai ke jalan-jalan. Tapi makna Ramadan tidak bisa kita resapi, bahkan tidak kita rasakan. Sehingga tidak ada perubahan secara signifikan di dalam segala aspek kehidupan ini jamaah sekalian. Untuk itu jamaah, di dalam mempersiapkan Ramadan, isti'dadu Ramadan, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama jamaah adalah persiapan fisik.
fisikal kita. Mulai saat ini jaga pola makan kita, pola istirahat kita, pola kehidupan kita. Ya. Jangan sampai di saat Ramadan yang membutuhkan tenaga pikiran dalam segala aktivitas dan kegiatan, justru kita terganggu dalam hal kesehatan. Yang kedua jamaah, persiapkan mental. Ya, mental kita siapkan, siap untuk menerima segala wejangan-wejangan Ramadan. Baik secara qauliyah, ucapan-ucapan kita, fi'liyah, kegiatan-kegiatan kita, maupun qalbiyah, hati kula jenengan semua. Yang ketiga, persiapan mental, setelah itu spiritual. Yang ketiga ini spiritual, saqafah nafsiyah, memperkuat jiwa pribadi nurani kita jamaah sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara mentazkiyah nafsiyah kita, mensucikan diri kita. Ya, dalam istilah ilmu tasawuf ada takhalli, ada tahalli, lalu tajalli. Kita kosongkan takhalli, hati perasaan kita dari akhlak-akhlak mazmumah, dari karakter-karakter yang buruk. Kemudian tahalli, kita isi dengan hiasan-hiasan amaliyah kita. Untuk itulah kemudian kita siap untuk bertajalli, taqarrub, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, bersihkan diri kita, tazkiyah nafsiyah kita. Dalam konteks budaya Jawa itu kan kalau mau masuk Ramadan ada apa Pak? Megengan, nggih. Megengan. Megengan itu maknanya ada dua. Megeng itu maknanya ada dua. Yang pertama al-imsak, siap menahan diri selama Ramadan. Yang kedua, megeng dalam arti rumeksa perkara sing ageng, menjaga Ramadan yang agung dalam kehidupan kita. Jangan lewat begitu saja. Ini tamu agung kita, maka bancaannya, ubur rampinya apem. Kenapa bukan donat? Kok dibantah donat bolong tengah? Bukan. Kenapa bukan McD? Larang regane. Bukan juga wong panjenengan bisa beli kok. Apalagi timo Kentucky, apalagi hamburger, wong geger iso tuku. Itu jamaah sekalian. Bukan itu. Kenapa apem? Yang pertama secara etimologi afwun. Afwun itu pertama minta maaf kepada Allah, bertaubat, bersihkan diri kita. Tazkiyah nafsiyah tadi. Kemudian afwun juga artinya minta maaf kepada sesama kita. Agar jangan sampai ada perasaan-perasaan negatif kepada sesama kita. Kita sama-sama bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Itu seperti itu jamaah sekalian. Maka afwun, ya barangkali orang Jawa dulu gak iso muni afwun dadi apem. Makanya nanti setelah sholat tarawih witir panjenengan dianjurkan baca Allahumma innaka afwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, panjenengan yang memiliki maaf pemaafan, ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Itu. Tapi jenengan sudah bisa baca afun, ya jangan diganti Allahumma innaka apem karim, ya jangan. Karena sudah bisa membaca. Orang dulu kan begitu Pak. Wong muni ya hayu ya qayyumune ya kayuku ya kayumu. Muni bismillah udah bisa melah. Usolli fardhu subhi rakaataini dadi roke ngateni ngono kae. Itu orang Jawa. Lah kita sekarang Allahumma innaka afun karim. Filosofi yang kedua di samping tinjauan secara bahasa Bapak Ibu, apem ini ternyata sebagai bentuk sindiran kepada kula jenengan. Bahwa hatinya manusia itu ada dua kemungkinan. Nek gak putih ya coklat bahkan hitam. Satu-satunya jajan yang punya dua sisi warna berbeda itu apem itu. Maka bersihkan dosa-dosa kita. Maka di atas itu ada secuil buah nangka. Kenapa bukan buah pencit? Bukan karena kecutnya. Nangka itu anko, bersihkan hatimu. Lalu di situ ada secuil juga buah nanas. Nanas itu singkatan nahnu annas, kita adalah manusia yang harus secara vertikal menyembah kepada Allah, secara horizontal menjaga rahmatan lil alamin. Itu seperti itu, Pak. Terutama menyambut bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu, kadang-kadang adat budaya itu hanya sebatas sebagai media dakwah. Kita memahaminya harus benar-benar secara tekstual maupun kontekstual, secara filosofis dan hakiki.
agar apa yang kita dapatkan pelajaran itu dapat kita amalkan dan kemudian kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi persiapan fisik, mental, spiritual, yang keempat intelektual. Ya, intelektual kita persiapkan Bapak Ibu. Maka Darut Taqwa selalu setiap Ramadan mengadakan kajian-kajian. Tarawih ada, subuh nanti juga ada. Ya, insya Allah ba'dal maghrib juga ada nanti, atau menjelang berbuka. Ya, nanti kita akan adakan terus termasuk remaja masjid. Terutama di sini Bapak Ibu, Ramadan kali ini di Darut Taqwa sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena di samping bobot-bobot dari dai-dai kita sudah kita seleksi, kita sudah berdasarkan masukan-masukan dari para jamaah pengalaman Ramadan tahun lalu. Di samping itu juga ada para hafidhul Quran yang ada di sini. Ini ada Akhi Al-Karim Mas Haris, ya. Kemudian Mas Faza, ada juga Mas Zaki, itu hafid Quran itu, ya, yang nanti akan mengajak kita menambah kekhusyuan salat kita. Untuk itu jamaah sekalian, monggo, jangan sungkan-sungkan ajak saudara-saudara kita sekalian untuk hadir di Masjid Darut Taqwa. Kami juga sempat ditawari dari Suara Muslim TV dan Suara Muslim Radio Network, barangkali remaja masjid mau mengadakan tadarus on air di studio, disilakan. Atau di sini mau mengadakan safari Ramadan, ya, di mana saya termasuk narasumbernya. Insya Allah setiap Senin tadarus kajian fajar, ya, kajian sahur, majelis sahur tiap Senin nanti jam 3 sampai jam 4 menjelang subuh. Setelah itu Seninnya saya ngaji di Darut Taqwa, kajian tafsir tetap jalan, Ramadan kita maksimalkan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka monggo panjenengan rawuh ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, agar Darut Taqwa lebih syiar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jer basuki mawa beyo, gitu, itu kan semboyannya Jawa Timur tuh, ya kan? Orang itu apa-apa butuh biaya. Kalau nggak ada biaya ya biayaan, Pak. Maka yang kelima persiapannya adalah persiapan finansial. Panjenengan jangan sanggup ketika mau ke warkop saja, ketika mau ke kafe saja, kurangi ibu-ibu belanjanya, sebagian monggo diinfakkan. Sedekah jariyah, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, terutama zakat, infak, memberikan takjil. Setiap hari kita mengadakan takjil ini jamaah sekalian. Monggo jenengan yang mau menyumbang dipersilahkan. Man aftara shaiman falahu ajru misla fa'ilih. Orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Berapapun yang panjenengan sampaikan nanti akan dikelola oleh pihak Darut Taqwa, dan insya Allah dengan penuh amanah, sekaligus juga menampung zakat fitrah dan zakat mal panjenengan. Seperti yang panjenengan saksikan, ya Pak, setiap malam Idul Fitri itu betapa ratusan orang berjajar di halaman sekolah Darut Taqwa. Di samping juga infak dari anak-anak didik Darut Taqwa, playgroup TK, SD Darut Taqwa, juga dari para jamaah kita tasarrufkan, kita aplikasikan, kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Betapa sudah terkenal Pak di mana-mana bahwa Darut Taqwa malam Idul Fitri pasti ada pembagian beras, sampai berjejer ini, parkir becak, motor dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang di dol meneh. Wallahu alam, itu urusan mereka, nggih. Itu mudah-mudahan amal-amal panjenengan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku takmir sekali lagi menghaturkan sugeng rawuh, selamat datang, marhaban ya Ramadan, termasuk juga marhaban datang panjenengan semua, tamu-tamu Allah di rumah Allah Masjid Darut Taqwa ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya, diberikan sehat walafiat sekeluarga kita. Mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, terutama sesepuh Darut Taqwa, pengurus Yayasan Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Darut Taqwa yang hadir ini diberikan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kekurangan, kekhilafan, dan selalu ada evaluasi proses Bapak Ibu. Panjenengan tidak usah sungkan-sungkan memberikan masukan kepada kita, kepada kami. Mungkin ada khotib yang kurang begini atau dai yang kurang begitu, monggo silahkan. Semua demi panjenengan. Dari jamaah
untuk jamaah agar hidup semakin barakah. Ramadan membawa kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.